Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, semoga senantiasa diberi limpahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita buka, marilah kita mulai dengan bacaan doa. Doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa dapat disebutkan. Baik, anak, untuk pertemuan kemarin apakah semua sudah mengerjakan tugas materinya yang di halaman 5? Ya, alhamdulillah. Baik, mari kita menuju materinya. Baik, materi ini kali ini masih tetap unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik, sebelumnya saya sampaikan lagi untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi pada semester ini kelas 7, yakni pertama, sebelumnya saya ambil tujuan pembelajaran ini dari kompetensi dasar, yaitu pertama, peserta didik dapat memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Dan yang kedua, peserta didik mampu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Jadi selama satu semester nanti peserta didik akan dapat memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan dapat mampu menggambar flora, fauna, alam benda. Baik, lanjut. Ya, kita refleksi dulu untuk materi kemarin. Saya tunjuk Kak Ninda pertama. Ya. Pertanyaannya, apa saja unsur menggambar flora, fauna, dan alam benda? Jawabannya A, B, C, atau D. Apa saja? Titik, garis, bidang, bintik, tekstil, dan pembayaran. Baik, kita lihat apakah benar. Ya, benar. A, ya. Baik, selanjutnya pertanyaannya, saya mau kasih pertanyaan kepada Naida. Apa saja prinsip menggambar flora, fauna, dan alam benda? Pertanyaan, jawabannya A, B, C, atau D? Saya menjawab jawaban D. Semua jawaban salah. Kenapa? Karena Tidak sesuai gitu ya? ya tidak sesuai. Kita buka, oh benar? Ya, benar. Baik, selanjutnya saya mau kasih pertanyaan kepada Nak Reza. Pertanyaannya, apa saja teknik menggambar flora, fauna, dan alam benda? Jawabannya A, B, C, atau D? C. Teknik bahasa dan tulisan. Kita buka ya. Jawabannya A. Benar. Jawabannya berarti apa saja teknik menggambar flora, fauna, dan benda, yaitu jawabannya ada 2, teknik bahasa dan print. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, kita menuju materi untuk bab prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ya, ini ada 2 pembahasan. Itu pertama, langkah-langkah, yaitu itu akan membahas tentang langkah-langkah atau prosedur menggambar flora, fauna, alam benda. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat atau menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, bahasan yang kedua itu membahas tentang media dan alat. Jadi media dan alat apa saja yang diperlukan saat menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baik, pertama kita akan bahas langkah-langkah. Nah, ini dibagi menjadi sendiri-sendiri ya. 2 langkah-langkah menggambar flora, fauna, dan alam benda.
Ini saya ambil dari buku pelajaran masing-masing anak-anak yang kelas 7. Jadi situ ada juga tulisan tentang langkah-langkah menggambar flora. Jadi saya mau tunjuk untuk membacakan langkah-langkah menggambar flora fauna. Saya suruh Arisa terlebih dahulu untuk membacakan bagaimana langkah-langkah menggambar flora. Yang keras nih. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek flora yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. 5. Memberi kesan untuk latar belakang. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nanti kan bahasanya masih sama. Bedanya saja cuma penggambaran flora fauna kan. Selanjutnya yakni langkah-langkah menggambar fauna. Saya minta Nak Ninda untuk membacakan langkah-langkahnya. Yang keras. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek fauna yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang baik hitam, putih atau berwarna. 5. Memberi kesan untuk latar belakang. Baik, terima kasih Ninda. Selanjutnya ini langkah-langkah menggambar alam benda. Saya minta Nahda untuk membacakan langkah-langkahnya. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek alam benda yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. 5. Memberikan kesan untuk latar belakang. Baik, terima kasih Naida. Ya, saya jelaskan sedikit ya. Pertama, untuk mengetahui bentuk dasar dari objek alam benda yang akan digambar. Jadi ini keseluruhan ya, langkah-langkahnya ini dari mengetahui bentuk dasar dari objek flora fauna dan alam benda yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Jadi mengetahui bagian-bagian dari objek yaitu seperti anatomi, seperti kalau menggambar flora kan tumbuhan jadi bentuk kelopak, terus bentuk mahkotanya itu kan di peta-petakan terlebih dahulu, dipola-polakan, dan selanjutnya menyusun atau menyambung bagian. Nah, menyusun atau menyambung bagian kan sebelumnya ada pola-pola kan, nah itu disambung jadi kelopak terlebih dahulu, terus yang tengah-tengah itu yang kota lah, itu seperti itu. Kalau yang fauna kita menggambar terlebih dahulu itu dari kepala terus menuju leher, terus bagian badan dan kaki seperti halnya untuk alam benda juga. Kalau kita membuat gambar seperti gunung ya, kita buat sketsa seperti gambar segitiga terlebih dahulu, jadi buat pola segitiga dan terus selanjutnya itu diberi sketsa atau finishing jadi bentuknya gunung yang kita buat itu seperti apa. Lalu yang selanjutnya berikan dimensi gelap terang atau baik hitam putih atau berwarna. Jadi memberikan dimensi gelap terang yaitu kita buat gradasi tersebut itu kita jadikan, kita patokan dari cahayanya. Kalau cahayanya dari atas berarti kan gelap terangnya itu di bawahnya gitu, seperti bayangannya gitu. Untuk yang ketiga itu memberikan kesan untuk latar belakang ini backgroundnya. Kalau buat pemandangan kan kebanyakan seperti backgroundnya buat itu mendung gitu, awan di atas gunungnya kan banyak yang awan-awan, jadi seperti itu. Kalau seperti halnya flora itu kita buat abstrakkan dan sedikit goresan halus. Karena begitu pula kita buat background yang sedikit halus, goresan halus. Baik, selanjutnya dan kita menuju pembahasan atau bab media dan alat. Jadi
dengan alat yang dibutuhkan saat menggambar flora fauna dalam benda. Pertama, pensil, penghapus, garis, kertas gambar, pensil warna, dan krayon. Oh ya, pensil difungsikan untuk apa? Gambar, buat sketsa gitu ya. Penghapus, ayo fungsinya untuk apa? Penghapus ya. Penghapus sekali. Garis, kertas gambar. Oh ya, kertas gambar ini termasuk media atau alat? Ya, benar media. Kalau alat kan yang tidak bisa habis gitu. Bahan yang termasuk kertas gambar itu bahan atau media. Si warna, krayon. Si warna itu bisa disebutkan alat atau bukan. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Baik, saya sampaikan lagi untuk project semester. Jadi kemarin sudah sampaikan, ya saya sampaikan lagi ya untuk project semesternya, yaitu membuat karya berupa gambar flora, fauna, dan alat benda di atas kertas gambar A3 dengan menggunakan media pensil warna atau krayon. Jadi anak-anak semua itu diberikan tugas yaitu menggambar karya flora atau fauna ataupun alat benda. Jadi anak suruh milih gitu ya. Baik, boleh menggambar flora saja, fauna saja, atau alat benda. Alat benda ini bisa gabungan dari flora atau fauna atau pemandangan ya kalau gambar dasarnya ya timeline atau tugas. Ya, pertemuan kemarin kan, oh ya ini kan pertemuan kedua. Jadi pertemuan kemarin kita anak sebenarnya sudah membuat sketsa gambar flora, fauna, dan. Jadi untuk pertemuan ini nanti bakalan saya berikan tugas untuk mewarnai sketsa dengan pensil warna atau krayon. Nah ini yang pertama membuat sketsa gambar flora, fauna. Jadi kemarin sudah membuat ya. Untuk pertemuan kedua ini mewarnai sketsa yang telah dibuat dengan media atau pensil warna atau krayon itu. Dan yang pertemuan besoknya itu presentasi, jadi penyampaian karyanya dibuat itu apa gitu. Nah ini saya sampaikan lagi untuk contoh-contoh karyanya buat referensi pewarnaan atau jadi digambar-gambar di sebelah sana di kiri ya, kirinya kanan semua itu contoh kurang benar. Nah yang di sebelah di kanannya karena itu contoh yang benar. Dalam artinya ini contoh yang kurang benar itu bukan berarti salah ya, itu juga benar tapi alirannya saja yang berbeda. Jadi untuk bukannya tidak membenarkan, jadi untuk gambar yang di sebelah kiri kanan semua itu bagus juga, dalam artinya itu alirannya berbeda gitu ya. Untuk karena kita buat kurikulum, jadi untuk pembuatannya kita fokuskan untuk yang seperti ini ya. Di kanannya nah. Jadi itu agak kalau yang buat harimau ini kan agak susah, jadi seperti itu aja gitu. Jadi buat referensi saja. Jadi nanti kalau hasilnya seperti apa kita buat evaluasi. Kita lanjutkan. Oh ya, penugasan untuk besok di pertemuan depan. Ya. Untuk tugas materi, ya ini anak semua saya Pak Guru tugaskan yaitu untuk mengerjakan soal kompetensi halaman 27 bilang ganda dan esai, tulis di kertas folio berbaris. Nanti bisa kerja kelompok atau kerja bersama keluarganya, ibu atau bapaknya. Itu tugas praktek. Ya, ini lanjutan dari penugasan kemarin, yaitu dari kemarin kan sudah membuat sketsa. Jadi untuk
PR buat besok yaitu warnai sketsa yang telah dibuat pada minggu kemarin dengan pens warna atau krayon. Kenapa pens warna atau krayon? Biar semua sama gitu, nanti penilaiannya biar tidak susah. Untuk pertemuan kedepannya siap-siap untuk presentasi setiap karya kalian di depan teman-teman. Kenapa saya buat untuk pertemuan 1, 2, 3 biar tidak korban untuk di pertemuan yang selanjutnya gitu, biar kita kalau akhirnya belum cicil tugasnya. Ya, apakah ada ditanyakan yang untuk penugasan? Untuk yang mewarnai sketsa itu buat untuk minggu yang akan datang apa yang Oh ya, untuk pertemuan besok ya saya jelaskan lagi. Untuk besok itu harus sudah sketsa yang telah dibuat kemarin, pertemuan kemarin sudah harus ada warnanya. Jadi atau kalau anakku pengen mewarnai pakai pens warna, pakai pens warna aja. Kalau pakai krayon, pakai krayon gitu. Ada yang tanya lagi? nanti kalau nanti langsung ketemu nanti langsung presentasi. Ya, untuk pertemuan besok itu langsung presentasi gitu. Dari berapa murid itu presentasi, kalau tidak disebutkan ya presentasi di minggu depannya. Presentasinya cukup mudah-mudah saja penyampaian. Nah, besok saya jelaskan lagi kalau pertemuan berikutnya. Kalian semua sudah pasti bagian akan untuk pertemuan kedepannya lagi akan masih lagi. Ya, semangat untuk pengerjaannya buat minggu depan. Saya rasa sudah sangat jelas. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Ya, itu ada kata-kata dari Pak Guru ya. Dalam sebuah proses ada dua kemungkinan. Pertama, dipaksa, terbiasa, bisa. Ya, dan yang kedua, dipaksa, merasa tersiksa, ya sudah gitu. Pasrah gitu ya. Buat apa gitu. Sebelum pelajaran ini kita tutup, marilah kita berdoa semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa bersihkan. Baik, kita akan melanjutkan. Kurang lebihnya saya Pak Guru minta maaf yang sebesarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tidak tahu?